Oke, Celebrity TV masih di obat, obrolan kesehatan. Nah, pembahasan kita tadi adalah peran K3 dalam kesehatan masyarakat ya Bu ya. Dimana ini sudah diatur oleh pemerintah di dalam undang-undang bahwa K3 ini di setiap perusahaan harus ada. Betul. Karena banyak sekali resiko-resiko, mengingat pekerjaan ini setiap pekerjaan pasti ada resikonya Bu ya. Betul sekali Mbak Anggun. Sudah dijelaskan sama Ibu Puja tadi ada piramidnya, kalau tidak bisa dieliminasi diapakan tadi Bu? Substitusi dulu. Kemudian ada engineer control, ada administratif, kemudian yang terakhir adalah APD. APD ya, Iya. berarti pasang badan tapi menggunakan alat perlindungan. Betul sekali. Gitu ya. Kalau Anggun boleh tahu nih Bu, seperti apakah sih fungsi K3 ini untuk masyarakat begitu ya? Salah satu kan sudah dijelaskan dari piramid tadi begitu ya. Ini kan sebenarnya banyak kegunaannya, bukan banyak ya, tapi ini memang sangat-sangat meminimalisir resiko dalam pekerjaan. Nah, lebih rincinya lagi atau bahasa sederhananya fungsi dari K3 ini untuk masyarakat gitu, apalagi untuk pekerja itu bagaimana? Itu tadi ya Mbak Anggun, karena bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pekerja ini ya tentu banyak sekali dan beragam. Apalagi kalau misalnya pekerja ini memiliki pekerjaan yang resikonya sangat tinggi. Nah, ini perlu mendapat perhatian khusus ya. Jadi sangat disayangkan sekali misalnya suatu pekerja mengalami kecelakaan kerja. Iya kalau cacat, tapi kalau misalnya mengalami kematian misalnya, maka ini sudah merugikan sekali ya. Baik dia sebagai pencari nafkah keluarganya, maka tidak ada lagi pencari nafkah. Nah, ini kan sungguh ya miris sekali, dan ini menghilangkan suatu potensi kesehatan masyarakat tadi kan Mbak Anggun. Nah, inilah makanya kenapa K3 ini sangat penting sekali, karena jangan sampai suatu pekerja mengalami kecacatan, kematian akibat kerja ini. Nah, kadang kasus-kasus seperti kecelakaan kerja ini masih meningkat Mbak Anggun. Terakhir ini terakhir data dari Kemenaker saja, terakhir datanya itu di tahun 2021 kemarin ya, karena tahun ini belum terukur gitu ya. Nah, itu mengalami peningkatan menjadi 234.000 kasus kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Malah justru lebih banyak dibandingkan kecelakaan seperti lalu lintas dan atau kecelakaan yang lebih banyak yang terjadi itu kecelakaan kerja justru. Nah, makanya sekarang itu ada program Kemenaker yang berkolaborasi dengan ILO, yaitu International Labour Organization, di mana mereka kolaborasi membentuk suatu tim yang dimana nanti ke depannya itu akan lebih mensosialisasikan lagi dan memprogram kegiatan-kegiatan yang sifatnya memanajemen K3, baik itu dijalankan oleh semua pihak dari instansi pemerintah, kesehatan, dan juga masyarakat tentunya. Iya, setuju sekali. Kalaupun ini ada perusahaan yang tidak menerapkan K3, sebenarnya ini banyak yang dirugikan ya Bu. Betul sekali. Dari segi perusahaan dia harus rekrut lagi karyawan. Betul. Jika terjadi resiko sama karyawannya, mungkin terjadi kecacatan yang tidak bisa kerja lagi seperti biasa, atau meninggal dunia. Tadi yang dirugikan bukan hanya perusahaan saja, namun keluarga juga. Banyak sekali yang dipikirkan. Dan ini sangat penting dan setuju sekali tentang pemerintah sudah diterapkan undang-undangnya bahwa K3 harus diterapkan. Nah, kalau Anggun boleh tahu begitu ya, dalam suatu peraturan di perusahaan kan wajib ada K3 tadi ya. Nah, ini yang terakhir tadi, kalau sudah tidak bisa dieliminasi dan lain-lainnya, substitusi dan engineering control dan lain-lain tadi dilakukanlah APD tadi, pasang badan namun ada alat perlindungan diri. Mengingat dari perusahaan sendiri kalau sering kita dengar itu ada juga kartu kesehatan juga ya. Iya benar. Ini bagaimana dengan perusahaan yang tidak menerapkan K3? Nah, ini kasusnya sudah sangat meluas ya sebenarnya seperti itu. Memang tidak bisa kita hindari, masih ada yang seperti itu ya, seperti itu yang Mbak Anggun. Nah, ini yang sebenarnya PR untuk para instansi pemerintah ya, tentunya pihak-pihak yang terkait, bagaimana perusahaan-perusahaan ini harus tetap menjamin keselamatan dan kesehatan si pekerja ini. Nah, bahaya-bahaya ini kan sebenarnya sebenarnya bisa diminimalisir karena kan sudah ada manajemen K3 yang sudah sudah ada manajemen K3 ini tinggal diterapkan kembali. Nah, tinggal menerapkan. Nah, kemudian peraturan-peraturan yang ada itu harus disosialisasikan kepada pekerja. Kemudian pekerja juga harus sadar dengan bahaya dan resiko yang mereka hadapi. Terkadang sudah tahu nih bahaya dan resikonya, tapi terkadang pekerja ini masih juga tidak mau melindungi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu seperti APD. Nah, seperti APD ini tadi. APD ini juga perusahaan harus melihat kesesuaian APD apa yang diperlukan. Ada standar. Ada standar tertentu. Jadi tidak asal.
Jadi tidak asal udah cukup menggunakan APD yang apa adanya. Tidak seperti itu ya. Tentu APD ini perlu perancangan khusus. Misalnya ini saya kasih contoh. Misalnya saya bekerja di laboratorium. Saya tidak bisa misalnya menyamakan APD yang saya gunakan dengan laboratorium yang sifatnya berkenaan dengan paparan virus misalnya. Sedangkan saya hanya di biomedik misalnya atau di molekuler ya. Saya cukup menggunakan jas lab, handscoon, sepatu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bekerja di laboratorium bersifatnya yang berhubungan dengan virus ya, dengan parasit, itu kita perlu APD yang lengkap seperti hazmat ya. Nah, betul. Betul sekali. Nah, makanya kalau di dalam tim manajemen K3 itu mereka akan melakukan namanya identifikasi APD. Jadi APD itu benar-benar diidentifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan si pekerjanya. Resiko apa yang bakalan terjadi dengan si pekerjanya. Nah, itu disesuaikan. Artinya ini sudah dirancang dulu seperti apa betul, gitu ya. Betul. Nah, itu disesuaikan. Makanya kadang kenapa kecelakaan kerja itu masih terjadi? Terkadang ini APD-nya tidak sesuai. Ya, balik lagi ke betul. Perusahaan tadi ya. Karena kan mengingat memang ada perusahaan yang mohon maaf ini notabene-nya nggak mau ngeluarin biaya-biaya untuk tadi SOP dari perusahaan itu sendiri. Jadi diciptain standar yang seharusnya harus begini, tapi dengan meminimalisir atau mendikitkan pengeluaran uang seperti itu ya. Jadi dibuat APD-nya yang tidak sesuai standar ya. Sebenarnya kan kerugian perusahaan itu balik lagi ya. Sebenarnya akan lebih besar lagi kerugian jika dia kehilangan aset. Nah, aset pekerjanya ya, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar lagi. Apalagi kalau misalnya kerugiannya ini yang sifatnya bencana seperti kebakaran ya, misalnya terjadi ledakan misalnya di suatu instansi atau perusahaan, itu kerugiannya akan lebih banyak lagi, berkali-kali lipat dibandingkan dia menyediakan APD ya, sistem keamanan misalnya dalam gedung atau perusahaan mereka, itu akan lebih sebenarnya lebih efisien dibandingkan nanti akan terjadi resiko yang lebih parah, lebih fatal. Kita mencegah dulu nih supaya tidak ada pengeluaran yang membludak lah ibaratnya seperti itu. Ketimbang ini ada resiko karyawan kita atau yang bekerja di sana mengalami resiko cacat tadi, itu kan ada otomatis ada asuransi atau tanggung jawab dari perusahaannya yang akan lebih besar lagi. Iya, berjangka panjang jadinya kan. Betul. Aku setuju sekali ini terkait dengan penerapan K3 dalam kesehatan masyarakat. Ibu Puja, yang ingin aku tanyakan adalah ini kan meningkat ya dari tahun 2021 bahwa ini kecelakaan kerja ini sangat meningkat sekali. Tentunya ini adalah pendukungnya ya. Pasti masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan K3 atau karyawannya yang bandel yang tidak mematuhi SOP pekerjaan tadi. Nah, tanggapan dari Ibu Puja sendiri dengan kasus atau hal seperti ini yang menyebabkan meningkatnya resiko tadi bagaimana? Nah, jadi gini ya Mbak Anggun, setelah misalnya instansi atau satu perusahaan itu memiliki tim manajemen K3 ya, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tim manajemen ini perlu komitmen. Nah, komitmennya ini baik dari pimpinan, semua pihak, dan di dalamnya sendiri. Nah, tim manajemen K3, jika dia sudah komitmen, dia akan melakukan yang namanya inspeksi. Nah, dia itu udah menjadi runutnya ya, runut pekerjaan dari tim K3 ini ya. Dia akan mengadakan suatu inspeksi berkala. Nanti dia akan menemukan tuh ada temuan-temuan nih, apakah yang kurang APD tidak sesuai, ataukah SOP-nya tidak berjalan dengan baik, ataukah sistem-sistemnya yang tidak sesuai, atau kelengkapan keamanannya tidak sesuai, tidak lengkap. Nah, ini akan ketemu nanti saat diinspeksi. Nah, temuan-temuan ini nanti akan dievaluasi. Nah, dievaluasi ini akan ada hasil, hasil yang manakah yang darurat lebih penting untuk diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, evaluasi inilah yang akan menjadi ujung tanduknya. Ujung tanduk apakah K3 ini perlu lebih lanjut diperbaiki, ataukah ada yang perlu didaur ulang, dievaluasi kembali, ya seperti itu. Jadi itu perlu komitmen dari semua pihak, Mbak Anggun. Iya, setuju sekali sama Ibu Puja Sarah BTV bahwa ini memang ada tim K3-nya ya untuk mengevaluasi lagi jika terjadi resiko-resiko tadi. Namun Ibu Puja, kita rehat dulu. Sarah BTV jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di obrolan kesehatan.